everything. Warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja membeli udang, udang dibeli di kampung Melayu. Semangatnya orang Besitang sampai memanjat pokok kayu. Anak raja membeli topi, topi dibeli di hari Rabu. Tolong jangan terlalu di tepi, nanti tertimpa ibu-ibu. Masya Allah, luar biasa. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Wakil Gubernur Haji Musa Rajeksa beserta rombongan, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, alim ulama, pimpinan pondok pesantren, tuan guru, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insya Allah semua yang hadir ini masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuknya kapan? Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Wa in zana wa in saraf, walaupun berzina, walaupun mencuri, walaupun berzina, tetap masuk surga. Oh, enak kali Islam itu. Berzina, berzina, mencuri, masuk surga. Kita mau masuk surga tapi tidak transit di neraka. Makanya doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Ya ayyuhalladzina amanu. Ceramah ini tak pakai bahan. Jadi apa yang bahannya, apa yang saya nampak itu saya cakapkan. Mandiri syariah. Berangkat haji. Ibu yang sebelah kiri jangan memanggil-manggil karena ceramah ini saya bagi 3. Ke depan 20 menit, ke kanan 20 menit, ke samping kiri 20 menit. 20, 20, 20, 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Deal? Oke. Jangan saya nanti dipanggil-panggil lambai-lambai, bisa? Anak raja mau makan rambai, rambai dimakan di hari petang. Ibu-ibu jangan lagi melambai, hari ceramah bisa hilang. 20 menit ke depan, janji jangan ada dusta di antara kita. Ke depan ini saya ingin mengingatkan ekonomi. Ekonomi harus bangkit. Pergi ke Makkah bisa pakai daun kayu. Al-Hajjul Mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jaza illa jannah, tak dapat balasan kecuali surga. Transportasi, naik pesawat, konsumsi, makan, akomodasi, tinggal di hotel bintang 5. Berapa sekarang biaya haji? 50 juta. Store 2017, berangkat 2031. 2030 malaikat maut datang. Kalau mau yang ONH plus 100 juta, artinya apa? Makin kaya makin bisa pergi haji. Bangun masjid. Siapa yang bisa bangun masjid? Orang kaya apa orang miskin? Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu istana dalam surga. Jadi kalau ada orang mengatakan biarlah kita miskin, biarlah kita susah, harta tak dibawa mati, ini orang kepalanya cocoknya diantukkan ke pokok sawit. Orang Islam mesti kaya, betul? Orang Islam mesti memegang ekonomi, betul? Oleh sebab itu kita bangga hari ini, orang Besitang ini kaya-kaya, amin. Dari
Mana Ustaz tahu orang Bersitang kaya? Nih kubah emasnya aja, kubah masjidnya, tengok. Di Brunei Darussalam 1 kubah emas, di sini 3 sekali pasang. Ada di balik sana 1 lagi. Artinya apa? Yang membangun masjid ini, yang mewakafkan tanahnya, yang membeli semennya, yang membeli kerikilnya, yang bergotong royong membangunnya. Di masjid-masjid lain kadang lantainya pun lembek keramik. Allahu Akbar, menempel pasir. Tapi di Masjid Raya Bersitang tengok, sampai ke menaranya pun keramik. Lebih-lebih duit orang Bersitang. Cuman kelas di belakang tak jadi-jadi. Itu kalian berdiri nodok di atas semen cor belum kering apa tak payah itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang sebanyak ini kalau tidak dimanfaatkan untuk wakaf, infak, sedekah, mubazir, betul? Oleh sebab itu mana anak-anak muda kita? Minta 4 orang anak muda kumpulkan duit ibu-ibu ini, pegang 4 sudut untuk pembangunan tuh di belakang. Kalau bawa ke sana. Udah tadi, itu DP-nya, tambah lagi. Tapi udah ada bantuan dari Pak Ije, sudah ada bantuan gubernur. Apakah masuk surga itu mau gubernur dan wakil gubernur saja? Ibu-ibu masuk surga. Oleh sebab itu maka tidak ada keutamaan melebihi daripada sedekah. Ibu yang di belakang sana, saya yakin dan percaya pasti panas, betul? Tapi di akhirat nanti ada yang dapat naungan. Siapa itu yang mendapatkan naungan? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Orang di akhirat akan berada di bawah naungan solawat pula. Tak fokus nih, kita ulang lagi. Orang nanti di padang mahsyar ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke pinggang, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke leher, ada yang tenggelamkan keringatnya sampai ke kepala, ubun-ubun. Tapi ada orang yang tak merasakan panas padang mahsyar karena dia berada di bawah naungan. Tenda sudah tidak ada, atap sudah tidak ada, beton sudah hancur. Semua orang kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Orang bernaung di bawah naungan somat pula dia. Di bawah sedekah. Jadi yang tadi sudah mengasih duit 10.000, itulah nanti di akhirat pakai payung. 10.000 payung. Jadi kalau nampak ibu itu pakai payung, itu 10.000. Kalau 5.000 Pak Ustadz, koran waspada. 2.000 Pak Ustadz, itulah karton-karton. Tapi yang 100 juta, tuh dia. Yang mendapatkan naungan 100 juta tebal satu. Suruh bersedekah bukan melambai. Masya Allah, tabarakallah. Dawu mardakum bisadaqah. Kata Nabi SAW, dawu, berobatlah, obati orang yang sakit. Dawu, obati. Bagaimana mengobati orang yang sakit? Dawu mardakum bisadaqah, dengan banyak-banyak bersedekah. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatasu. Sedekah menolak mati su'ul khatimah. Tak ada guna amal banyak kalau mati su'ul khatimah. Betul? Tiap pagi, tiap petang, tiap malam kita berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil wala takhtim alaina bisu'il. Matikan kami husnul khatimah. Salah satu cara mati husnul khatimah adalah banyak-banyak bersolawat juga lagi kata dia. Banyak-banyak bersedekah. Yang sudah bersedekah alhamdulillah. Yang belum bersedekah segeralah. Yang tak juga mau bersedekah mati aja dah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kotak naikkan ke atas, karena ikan-ikan yang besar di atas. Nah, yang di bawah ini ikan-ikan teri nasi aja. Tapi di atas ini ikan paus, ikan hiu, lumba-lumba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, la yudraku kullu, la yudraku kullu. Tak dapat bangun semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Dapat satu tiang, alhamdulillah.
dapat satu kelas alhamdulillah, dapat satu sak semen alhamdulillah, dapat satu kotak keramik, parah kali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, memangnya harta yang banyak yang kau beli, yang kau pergi, yang kau cari, pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tidak akan dibawa mati. Mobil sebesar itu, tengok, mobil apa namanya itu, Mercedes Benz, ada orang mati bawa bis? Tak ada. Rumah yang sebesar ini, ha? Ada orang mati bawa rumah? Tinggal. Baju ibu yang cantik macam ragam, tinggal. Akan digulung dalam kain putih, tidak digunting tapi digigit pakai gigi, krak. Habis itu digulung, masuklah ke dalam. Cincin gelang emas ibu-ibu tinggal. Ibu-ibu yang punya gelang, punya cincin, jangan tersinggung kalau saya sebut, kebetulan aja. Tengok masing-masing udah mulai masukkan ke dalam. Allahumma ati munfiqan khalafa, orang yang bersedekah ya Allah, kasihlah dia ganti ya Allah. Tak perlu diaminkan karena itu doa malaikat pasti makbul. Allahumma ati munfiqan khalafa, orang yang bersedekah kasih dia ganti ya Allah, kata malaikat. Hadis sahih Bukhari. Adapun yang tak mau bersedekah, yang pura-pura mengantuk waktu kotak lewat, Allahumma timumsikan talafa, orang yang tak mau bersedekah berilah dia kebinasaan ya Allah. Jangan diaminkan karena ini doa malaikat pasti makbul. Yang tak mau bersedekah berilah dia kebinasaan ya Allah. Jangan heran lakinya dilarikan pelakor. Saya bukan nakut-nakuti, waspadalah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tak percaya Ustaz sampaikan. Kata Ustaz kalau tak bersedekah celaka, kalau tak bersedekah nanti binasa. Buktinya dia tak sedekah, rumahnya makin besar, mobilnya makin mewah, duitnya makin banyak. Kenapa dia tidak bersedekah tapi hidupnya enak, nyaman, adem, ayem? Yang dimaksud rahmat barokah adalah dengan banyaknya harta kita tetap istiqomah. Banyak orang punya duit tapi tak mengantarkannya ke surga Allah. Hartanya tak membimbing dia ke Jannatul Firdaus. Mobilnya membawa dia ke diskotik, naik klub. Hartanya membuat dia semakin bakil dan pelit. Kita ingin harta ini, makanya kita berdoa sebelum makan supaya harta berkah dimakan. Allahumma barik lana lima razaqtana wa qina azabannar. Berikan berkah pada kami ya Allah atas rezeki yang kau berikan, selamatkan kami dari api neraka. Saya tengok ibu-ibu itu menggulung duitnya, digulungnya halus-halus, biar supaya jangan nampak kawan di sebelah bahwa warnanya abu-abu. Ustaz Somad yang ngejek aja. Ibu-ibu ini takut ria, takut dia amalnya ditengok orang. Walaupun duit itu 100.000, jatuh 5.000. Kenapa kalian membawa uang itu kepada ibu-ibu? Kenapa tidak pada laki-laki? Padahal yang mencari uang laki-laki, yang memegang dompet ibu-ibu. Ini sudah tepat, anak muda cerdas, anak muda Ustaz. Dibawanya ke ibu-ibu karena mereka yang memegang dompet. Tapi bapak-bapak dari kepolisian, tolong kawal juga kotak-kotak ini karena takut kita dibawa mereka saat terus ke Banda Aceh. Ini lintas ini. Insya Allah semuanya jujur baik. Itu ada di belakang. Tabung infak tablik akbar Masjid Raya Besitang. Rupanya di sini orang tidak pakai nomor, tapi pakai huruf. Sudah sampai huruf T pula itu gue tengok. A B C D E F G H I T. Hampir Z itu dah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau mau hidup ini berkah, banyak-banyak bersedekah. Sedekah inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz Somad tuh pandai ceramah aja, pandai ngomong saja. Ustaz mau ngasih berapa? Saya kasih untuk itu sekolah atau apa? Madrasah. Dari saya 100 sak semen. Saya kasih 100 sak semen. Berapa 1 sak semen di Besitang, Pak? 50.000. Oh, mahal. 50.000 kali 100.000, 5 juta.
Ah, kok tahu gitu, udah sempat tercakapkan pula. Insya Allah itulah yang akan dibawa ke surga, betul? Nanti di akhirat 100 sak semen. Jadi saya tak kepanasan. Di padang mahsyar saya tenang. Saya tengok di sebelah ada yang tenggelam karena keringatnya. Nampus kok. Di sebelah saya tengok panas kata dia. Saya tenang aja. Kenapa? 100 sak semen bro. Abdul Somad, ini 100 sak semen yang kau berikan dulu di Besitang, maka mungkin tak sampai cahaya matahari yang sejengkal dari ubun-ubun. Kenapa? Karena sedekah. Saya tak ada menyuruh sedekahlah, sedekah. Dia cerita aja, mau sedekah silakan, tak sedekah tak apa-apa. Nanti kita tengok di akhirat. Tengoklah. Kau pikir kau hidup hanya di dunia saja? Dunia hanya sementara, akhirat akan kekal abadi selamanya. Betul? Mana raja-raja kerajaan Melayu Langkat meninggal? Mana orang-orang kaya di Langkat meninggal? Mana Belanda-Belanda yang menjajah Langkat meninggal? Mana yang kekal abadi? Masjid Sultan masih tegak sampai hari berdiri di Tanjung Pura, Kerajaan Langkat. Masjid Aceh masih tetap tegak berdiri. Apa itu? Sodakoh. Oleh sebab itu yang tak mau bersodakoh, yang kekal abadi hanyalah sodakoh yang akan dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai 20 menit cerita sodakoh. Sekarang berpindah sebelah kanan. Oh, di Besitang rupanya asal 20 menit ganti mikrofon. 20 menit satu mikrofon, 20 menit satu mikrofon, nanti satu mikrofon. Kaya-kaya orang Besitang kan? Hebat dah, luar biasa. Selesai tadi kemari judulnya sedekah. Sekarang ini yang madhab ke sana, ini yang saya tengok ini anak-anak muda semua. Anak muda yang bisa naik ke atas ini, anak muda. Atuk-atuk mana bisa? Anak muda inilah yang akan menggantikan Bang Ijek nanti. Siap kalian gantikan? Nanti setelah 2 periode. Oh, ini kampanye ini. Udah terpilih dah. Yang tak boleh dicakapkan itu sekarang adalah yang mau dekat-dekat lagi. Tapi anak-anak muda gini kita bangga dan perkasa. Inilah anak-anak muda kalau tes polisi tentara pasti lulus insya Allah. Kenapa? Karena dada mereka, ada anak-anak muda pas mau tes tentara, pas di scan dadanya langsung tertulis berawan. Berawan. Orang makan ongol-ongol lem tepung kanji, dia lem kambing. Buka tutup lem kambing. Minyak pertalite bapaknya disedotnya, dibuka, dihisap, habis. Ada itu di Besitang. Alhamdulillah, selamat anak bapak ibu semuanya. Yang paling merusak kita sekarang bukan Belanda. Belanda sudah pulang ke Amsterdam. Yang merusak anak muda Indonesia bukan Jepang. Orang Jepang sudah pulang, sudah ke Tokyo. Yang merusak sekarang adalah narkoba. Tidak ada yang paling ngeri lagi merusak narkoba. Bayangkan kalau anak muda kena narkoba lalu kemudian mencalek, duitnya banyak, dicoblos orang juga gambar dia tanggal 17 April karena disebarnya duit. Lulus, menang jadi anggota legislatif, dia pula jadi ketua, memimpin sidang paripurna. Sidang paripurna anggota untuk masjid kita kasih 5.000 aja. Dengan ini sidang paripurna kita tuh dipukulnya kepala wakil mati. Kira-kira bisa tak itu terjadi? Bisa. Kenapa bisa? Karena kita tinggal di iklim demokrasi. Siapa yang paling banyak mencoblos, dia yang menang. Kenapa orang banyak milih dia? Karena punya duit. Disebarnya pagi itu Ustadz sudah ceramah, jangan makan Arab, jangan ambil duit Arab,
masuk neraka. Setuju? Takbir. Pas 17 pagi dapat duit 200.000, diambilnya. Mohon maaf Ustaz. Astagfirullah Rabbal baraya. Neraka jahanam tempatmu. Karena kau sudah mengkhianati umat. Duduklah pecandu narkoba, duduklah pemakai sabu-sabu, duduklah pengisap ganja. 5 menit, tapi 5 tahun kau akan merasakan akibatnya. 5 menit, 5 tahun kau akan merasakan pengkhianatannya. Mau? Oleh sebab itu anak-anak muda calon pemimpin bangsa, kita jaga mereka ke depan. Ya Allah, selamatkanlah anak-anak muda Besitang ini daripada narkoba ini ya Allah. Anak muda pengajian naik ke atas. Kenapa anak-anak muda ini bersemangat? Karena dia kenal Ustaz Somad. Dari mana dia kenal? www.youtube.com. Jangan lupa subscribe, like, and share. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada anak muda tak kenal saya, 2 kemungkinan. Yang pertama, tak ada paket. Yang kedua, pau. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, takbir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhanul yaum, anak muda hari ini, rijalul ghad, mereka yang akan jadi calon pemimpin masa depan. Kudoakan kalian anak-anak muda, walaupun kalian nampaknya masih ingusan, walaupun sekarang belum lagi ganteng, tapi di masa depan kalianlah yang akan memimpin negeri ini insyaallah. Amin. Sabar dulu, semua ada saatnya. Tabligh Akbar Ustadz Abdul Somad LCMA, silaturahim memperkuat ukhuwah Islamiyah. Rupanya judulnya sudah ada. Ustadz Somad membuat judul sendiri. Silaturahim judulnya Pak Ustadz. Judul silaturahim dibicarakan anak muda. Yang bisa bersilaturahim itu anak muda atau uwa-uwa yang di ruang ICU? Bisa orang di ruang ICU bersilaturahim? Tahu ICU? ICU, you don't see me. Aku bisa menengok kau, kau tak bisa nengok aku. Karena mata sudah terpejam. Mumpung masih muda, inilah bersilaturahim. Betul? Silaturahim dari mana? Salat berjamaah di Masjid Raya Besitang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa kabar bro? Sehat? Apa kabar saudara? Begitu kalau silaturahimnya di masjid. Ini silaturahimnya di mana? Di karaoke. What can I do? No woman, no cry. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak-anak muda kita luar biasa, sampai pakai jaket, tertulis di belakang jaketnya. Apa tulisannya? Born to ride, ride to Jannah. Terlahir untuk mengendara menuju surga. Bikers, begitu terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua anak-anak bikers pakai motor besar mampir dari jalan, masuk mampir ke masjid karena mendengar azan. Habis itu langsung berangkat. Tak sholat, kencingnya. Banyak anak-anak muda nih sekarang kalau ditengok catatannya, mampir ke masjid, singgah ke masjid, mampir ke masjid, singgah ke masjid, kencing, 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 kencing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kening yang pernah menempel di Masjid Raya Besitang, kening yang pernah ditempelkan di lantai, di tanah, di keramik, itulah yang akan bersaksi di hadapan Allah. Mulut tak bisa bicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Mulut terkunci, tangan bicara, kaki bersaksi. Itulah yang akan dibawa mati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah melewati masa muda, banyak silap, banyak dosa, banyak salah, jangan takut. Masa mudamu yang banyak dosa, banyak silap, banyak salah, diampunkan Allah dosa-dosamu dengan banyak istighfar.
Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Tapi sebelum istighfar itu sholat sunat taubat. Usolli sunnat taubat. Dosanya tak usah disebutkan, taubat aja. Ya nanti malam usolli sunnat taubat dengan mantan. Sholli sunat taubat rakaat ini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ayatnya terserah apa saja. Qul huwallahu boleh Pak Ustaz, terserah. Yasin Pak Ustaz, mantap. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Allahu Akbar. Apa lagi? Saudara yang dimuliakan Allah, setelah 2 rakaat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsunglah istighfar astagfirullahaladzim. Kalau sampai melelehkan air mata, menangis lebih mantap. Astagfirullah. Abang kenapa bang? Banyak dosaku nih. Tapi kita dulu tak lama pacaran, begitu kenal langsung nikah, bukan sama kamu. Jadi sama siapa? Mantap. Hancur dunia persilatan. Tidak semua ibu-ibu ini siap menerima kau apa adanya, betul? Tengok, ngaku mereka. Makanya kau jangan cerita diam aja. Kau ditanya, apa dosa abang? Adalah menangis, melelehkan air mata. Ainani, ada 2 biji mata, la yamassuhuman nar. Ada 2 biji mata yang tidak akan terkena api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang bergadang di tengah malam karena menjaga masjid Palestina, takut diserang tentara Israel, menjaga. Mata yang begadang itulah yang tak kena neraka. Adapun mata yang begadang karena Real Madrid Barcelona, oleh sebab itu maka begadanglah di tengah malam dengan tahajud, munajat, zikir dan doa. Anak-anak muda, bapak-bapak tua yang masa muda mau bergelimang dosa, siapa namanya? Bagados, bergelimang dosa. Yang satu lagi Lapendos, lelaki penuh dosa. Kalau namanya kebetulan saya sebutkan jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung dengar pengajian saya, pulang mati. Bukan karena saya hebat, tapi karena memang udah sampai masanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak muda sekarang dirusak oleh pergaulan bebas. Dibiarkan bapak ibunya jalan-jalan. Pak, aku bawa anaknya, kami pulang jam 12 malam ya. Pulang, tak apa-apa, bencong aja balik pagi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Masuk nak, masuk. Anak gadis bapak mana? Sebentar ya. Anak gadis, datang sini, duduk. Ini ada pacarmu datang. Kalian duduk sini ya. Papa sama mama mau nonton di belakang. Duduk sini ya. Duduk. Itu sama artinya kalian ya. Berzina lah, zina. Hai laki-laki yang gagah perkasa, kau punya adik perempuan, kau punya kakak perempuan, kau punya keponakan perempuan, maka perempuan yang tidak kau jaga, selangkah lagi kau menuju surga, tapi kau biarkan dia dengan laki-laki yang tak mahram, selangkah juga kakimu menuju neraka. Betul? Oleh sebab itu jangan sampai kau bawa anak gadis orang. Ustadz Somad ini jangan-jangan ngomong aja yang pandai. Dulu waktu Ustadz kuliah pacaran enggak? Saya 4 tahun di Mesir tak pernah pacaran. Nih, ada tadi Ustadz Sabar, pegawai Kemenak. Itu kakak kelas saya. Mana Ustadz Sabar? Ustadz Sabar, jawab dengan jujur Ustadz Sabar. Waktu saya di Mesir dulu tak ada pacaran kan? Tidak kan? Tidak ada tuh Ustadz Sabar. Ustadz Sabar kakak kelas saya di Darul Arafah Medan. Habis itu sama-sama di Mesir. Saya 4 tahun di Mesir dari 98 sampai 2002 tidak ada pacaran. Anak Indonesia 2.400 orang, laki-laki 2.100, perempuan 300, persaingan ketat. Saya termasuk tak dapat. Kalau sempatlah saya seganteng Sultan Jorgi, artis yang di TV itu. Entahlah. Habis ya cek Mesir tuh.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian kalau tidak pacaran lalu tak laku sampai tua? Saya tak pernah pacaran dulu kuliah, sekarang sudah tua, kering, kurus, bukan ganteng. Coba kalian tengok di komen-komen di YouTube tuh, apa kata mereka? Ustaz, jadikan yang kedua ya. Itu baru jadi ustaz, apalagi jadi wakil gubernur. Oleh sebab itu kalian anak muda jangan takut. Yang penting kalian serius saja kuliah. Habis itu kalian lanjutkan kerja bisnis. Habis itu kalian memegang tampuk dunia ini. Yang tertarik politik, mencalek kalian. Tak ada duit mencalek Pak Ustaz. Duit untuk apa? Buat baleho Pak Ustaz. Yang penting kalian buat baik saja dari sekarang. Nanti dikenal orang. Betul? Abdul Somad tak pernah buat baleho. Dari Sabang Merauke kenal Abdul Somad. Tak ada saya buat baleho. Buat baleho saya dibuatkan orang nih. Besar pula gambar saya dari Bang Ijek. Pas ditengok orang aslinya, jauh kecil. Ini panitia ini mau membesarkan hati Ustaz Somad. Ustaz ini kecil, kita buatkan balehonya besar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tertarik politik, mencalon, berjuang kalian. Ada yang berjuang dengan ekonomi, businessman. Ada yang berjuang dengan politik, anggota legislatif, wali kota, gubernur, wali kota, camat, presiden, wakil presiden. Ada yang berjuang lewat ekonomi, ada yang berjuang lewat politik. Saya tak bisa ekonomi, tak bisa politik. Kau jadi apa? Aku jadi polisi. Bagus. Bisa berjuang dengan polisi? Bisa. Pakai seragam polisi, sholat kalian di masjid. Allahu Akbar. Apa kata ibu-ibu? Nak, tengok. Polisi aja sholat. Ayah kau tak sholat. Polisi, tentara tidak perlu ceramah, tidak perlu ngomong, cukup dengan seragamnya saja. Kita sebagai umat Islam sudah bangga melihat mereka menolong agama Allah dengan jabatan mereka. Betul? Tolong agama Allah ini dengan seragammu, tolong agama Allah ini dengan kekuasaanmu, tolong agama Allah ini dengan suaramu. Kau yang bisa berjuang dengan seragammu, pakai. Kau yang bisa berjuang dengan titelmu, pakai. Abdul Somad seragam tak punya, jabatan tak punya, titel tak punya. Apa yang dia punya? Suara. Itulah maka suara yang dipakai, menggelegar suara. Kenapa menggelegar? Sound systemnya mantap. Mikrofon pula 3 kali ganti. Apa tak keren? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, belum habis. 20 menit di tempat laki-laki ini lama terasa. Tempat perempuan tadi sebentar aja. Kata jamaah, perempuan yang menutup rambutnya. Ada pula aku tengok perempuan yang bercadar, yang sudah pakai jilbab. Bagus. Laki-laki ini menengok perempuan karena memang itu naluri dia. Kalau ada laki-laki nengok perempuan itu normal. Yang bahaya laki-laki nengok laki-laki. Lewat anak gadis cuek aja dia. Pas lewat anak lajang mitir dia. Ini sengkong. Laki-laki yang gagah perkasa, nafsu bergejolak, bergelora, maka perempuan harus menutup rambut kepala. Antara yang berjilbab dengan yang bercadar jangan saling ejek mengejek, karena kalau yang berjilbab, bercadar, berkelahi, yang ketawa yang tak bercelana. Yang berjilbab bagus, yang bercadar bagus, jangan ejek. Ini aja, kau bercadar macam ninja aku tengok. Cadar adalah ajaran Islam, betul? Ibu-ibu yang bercadar, anak-anak adik-adikku yang bercadar, nanti kalau ada ibu-ibu yang pakai jilbab yang nggak bercadar ngejek kalian. Kok kenapa pakai cadar? Aku bercadar bukan menjaga pipiku, aku bercadar bukan menjaga hidungku, aku bercadar menjaga mata lakimu, karena dari tadi melirik aku. Yang bercadar bagus karena cadar ajaran Islam. Apalagi kalian di kampus. Di kampus pakai cadar bagus. Bayangkan kalau mahasiswi cantik minum teh dia nampak mengalir.
Duduk pula di lokal bagian kursi paling depan. Dosen tuh anak muda di depan. Menulis dia. Jadi mahasiswa sekalian, adapun pelajaran kita adalah Pak, whiteboard udah habis, Pak. Gara-gara wajah. Oleh sebab itu maka perempuan yang bercadar bagus. Makanya ini tak dicampur laki-laki dan perempuan. Ini perempuan, ini laki-laki. Ada pula beberapa perempuan terjebak di tengah laki-laki. Tapi insya Allah laki-laki yang berada di sekeliling kalian ini amanah. Kalian jangan takut insya Allah. Laki-laki yang amanah. Perempuan adalah adik kalian. Perempuan adalah kakak kalian. Kalau kalian menganiaya perempuan, berarti sama dengan menganiaya adik kalian, kakak kalian, keponakan kalian. Mau anak adik kalian dianiaya? Hai laki-laki yang gagah perkasa, playboy cap tupai. Tahu cap tupai? Lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Ada satu lagi cap gayung, cedok sana, cedok sini, cedok sana. Sekarang kalian boleh ketawa karena kalian ganteng. Sekarang kalian boleh ketawa karena kalian punya duit. Tapi sampai masanya nanti kalian akan punya anak perempuan. Apa yang kalian lakukan hari ini tak mustahil akan terjadi 20 tahun akan datang pada anak perempuan kalian. Jaga anak perempuan. Hai pemuda-pemudi Islam, jaga dari narkoba, jaga dari pergaulan bebas, jaga dari HIV/AIDS, jaga dari perkelahian, jaga dari permusuhan. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah. La tafarraqu, jangan berpecah belah. Barulah kita akan bangga. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Satu di antara 7 yang dapat naungan Allah adalah sabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Kenapa yang disebut anak muda? Kenapa bukan orang tua? Kenapa anak muda yang ke masjid? Kenapa anak muda yang istiqomah? Karena kalau orang tua ke masjid memang sudah lumrah. Udah tua tak ke masjid juga, mau apa? Mau mati. Kalau ada orang tua tak juga ke masjid, ketok pintunya, Pak, ayo ke masjid. Aku tak ke masjid, ikat, campakkan ke sungai. Jangan begitu, ini kan dakwah. Ajak dia dengan lembut, dengan baik. Pak Haji, ayo ke masjid ya Pak, Masjid Raya Besitang. Jangan ajak aku ke masjid Besitang. Kau belum lahir, aku udah haji, tahu? Esok datang lagi. Assalamualaikum Pak Haji, ayo ke Masjid Raya Besitang. Jangan ada. Masjid Raya Besitang nggak level sama kening aku. Kening ini cocoknya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Masjid Raya Besitang tak level. Hari ketiga datang lagi, Pak Haji, ayo kita ke masjid. Jangan aja. Nanti kalau Bapak tak mau ke masjid, jenazah Bapak tak kami angkat, kami suruh jalan sendiri. Iyalah, iya. Lembut mengena lebih baik daripada keras tak kena. Betul? Habis 20 menit. Perempuan baik, anak muda baik. 20 menit yang terakhir, ini yang paling berat. Mohon maaf Bapak alim ulama, tuan-tuan guru, sahabat artis. Oh, penuh sampai ke belakang. Masya Allah, tabarakallah. Nak ceramah yang terakhir nih, terasa sejuk. Kipas angin berair. Sana tadi tak ada. Patutlah sedap di sini. Masya Allah, tabarakallah. Ini sudah baik, sudah sopan, tapi yang paling penting dari semuanya adalah istiqomah. Al-istiqomah, satu istiqomah khairun min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yamshi alal ma', berjalan di atas air, yatiru fil hawa, terbang di atas awan, jangan kau terpukau karena setan pun bisa melakukan itu. Tapi yang penting kau tengok adalah istiqomah. Alhamdulillah, ini saya di depan saya ini orang-orang istiqomah. Yang ini istiqomah duduk, yang ini istiqomah berdiri. Yang duduk sama berdiri pahalanya sama. Kalian cuma berdiri aja. Yang memanjat pokok kayu sama.
Yang berada di jalan sana sama. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Maka yang datang jam 2 tadi dapat pahala jihad sampai jam 6 kurang 15. 3, 4, 5, 6. Tadi datang jam 2. Jam 1. Masya Allah, jam 12. Kabarnya ada yang datang jam 10. Salah jadwal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apapun posisimu, apapun kerjamu, yang akan kau bawa mati menghadap Allah nanti adalah innal insana lafi khus. Semua insan manusia ini rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi 2 kali. Yang ganteng rugi, yang jelek rugi 2 kali. Yang cantik rugi, yang buruk rugi 2 kali. Illalladzina amanu, kecuali yang beriman, wa amilus shalihat, dan amal soleh, bukan somai. Amal soleh. Ibu-ibu, amal solehnya apa? Mengandung. Mengandung itu amal soleh. Makanya kalau ibu tahun ini mengandung, tahun lalu mengandung. Atau kau kenapa mengandung-kandungannya? Amal soleh. Amal soleh. Ada orang sholat duha. Ada orang sholat duha. Sholat duha itu amal soleh atau amal soleh? Sholat duha amal soleh. Begitu habis sholat duha meninggal dunia, besok sholat duhanya masih mengalir nggak? Enggak. Mana pula mengalir, orang mati berhenti. Tapi kalau ada ibu yang hamil punya anak, anaknya baik, ibu sudah meninggal tetap mengalir. Kalau gitu mana yang hebat? Sholat duha apa hamil? Hamil aja lah. Enaklah laki-laki ya. Laki-laki itu bisa puasa sunat Senin Kamis. Laki-laki bisa sholat 30 hari 30 malam. Laki-laki bisa baca Quran full 30 hari. Kami ini perempuan, ada masa halangan, mengandung anak. Ini orang tidak mengerti keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi perempuan luar biasa. Man ada thalatha banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, kau besarkan, kau didik 3 anak perempuan, fa'adabahunna, kau sekolahkan agama, masukkan ke pesantren, wa zawwajahunna, nikahkan dengan laki yang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik, falahul jannah, maka surgalah baginya. Ibu-ibu yang sudah punya 3 anak perempuan masuk surga, amin. Yang masih 2 tambah 1 lagi. Balik dari sini, bang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dulu orang kalau punya anak perempuan, berapa anakmu? Anakku ada 2, anakku ada 4. Di mana? Itulah anakku 4, tapi perempuan. Dulu orang malu punya anak perempuan. Kalau punya anak perempuan langsung digali tanah, kubur hidup-hidup. Malu punya anak perempuan. Sekarang orang bangga punya anak perempuan, dipasang maharnya 100 juta. Akhirnya anak-anak lajang pun panglatu, panglima lajang tua. Unjuk rasa semua anak-anak di Besitang, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Maka saya kasih tahu, wahai ibu-ibu yang punya anak gadis, wahai bapak-bapak yang punya anak gadis, kalau harga mahar melambung, maka zina akan murah. Betul? Oleh sebab itu ibu, kalau cinta pada anakmu, oleh sebab itu bapak, kalau kau sayang pada anakmu, turunkan harga mahar. Setuju? Udah, siapa yang tak punya duit, pinang sore ini. Udah kuturunkan udah. Ustadz menurunkan harga mahar, hidup sulit susah sekarang. Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki. Hai anak-anak muda, calon mertuamu minta mahar, dia bukan menjual anak gadisnya. Calon mertuamu minta mahar, nanti mahar yang diberikan laki-laki itu menjadi hak milik perempuan. Kalau kebetulan hidupnya susah, nanti bisa jadi modal. Makanya mahar itu yang bisa dijual. Aku terima, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas 5 mayam tunai. Besar kali itu 5 mayam. Nanti kalau dia susah bisa dijual. Ini waktu nikah dulu pak, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar 1 telekong 10 tahun yang lalu. Sekarang tai lalatnya pun tak ada lagi.
Apa yang mau dijual? Oleh sebab itu maka mertuamu itu sebetulnya bukan menjual anaknya, tapi dia ingin keluarga kalian bahagia. Setelah menikah laki-laki yang baik dengan perempuan yang baik, lahirlah anak yang baik-baik, dididik di sekolah agama, masukkan anak ke pondok pesantren. Tidak ada solusi jalan lain selain satu-satunya jalan menolong anak kita supaya bebas dari segala macam, menjadi pemimpin yang selamat, menjadi orang-orang yang istiqomah. Caranya masukkan anak ke pesantren. Bapak ibu yang sudah masukkan anaknya sekolah agama, alhamdulillah. Yang belum juga memasukkan, na'udzubillah. Yang sudah aku kasih tahu tak juga mau, mati aja lah. Apalagi yang bisa kita lakukan hidup ini? Dunia sudah kacau balau. Abdul Somad dulu waktu kecil kepalanya rusak. Yang merusak kepala Abdul Somad tak banyak, layang-layang, patuk lele, kunyil, ucrin, usro, oga, paraden. Sekarang yang merusak kepala anak kita game online. Dari mulai pagi, sore, Jumat sampai Sabtu, Ahad menembak musuh yang tak mati-mati di warnet. Hancur di warnet tuh mereka. Masuk saya ke warnet, saya tengok asap mengepul. Semua anak-anak SMP, anak SD merokok. Saya tanya, dek, mana yang kosong? Cari aja sendiri. Pernah Ustaz ke warnet? Mampir saya ke warnet, saya kirim file tak muat, mampir cari warnet, tepi jalan, masuk. Tak ada satupun yang menyambut saya. Mestinya mereka berdiri lah. Tala'al badru alaina min, tak ada di warnet itu. Tala'al badru alaina, suasana macam perak irang-irang. Mau jadi apa anak-anak kita? Ditembak musuh tak mati-mati. Saking terus menembak-nembak, rupanya bukan musuh tuh mati, dia yang mati. Bam! Pecah pembuluh darah. Na'udzubillah. Anak-anak kita sudah dirusak oleh game online, dirusak oleh PlayStation, dirusak oleh internet, dirusak oleh macam-macam film. Oleh sebab itu tidak ada cara jalan lain selain menjaga mereka. Amal ibu bukan cuma sholat duha. Amal ibu, lambaikan, ini kamera nih. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dah, pergi kamera. Tak ada yang tak patuh sama saya. Pergi saya, pergi saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah itu orang operator drone itu amal soleh? Ya, beliau yang mengoperasikan drone itu amal soleh. Diambilnya gambar dari dekat, naiknya ke atas. Habis itu nanti mereka masukkan ke YouTube, langsung ceramah uang ibu ada. Udah dihitung tuh sama kiraman katibin sama tuyul-tuyulnya sekalian. 10.000. 10.000. Yang punya jin, punya hantu, punya setan udah dihitung cuma 10.000. Tapi nanti begitu diuploadnya ke YouTube, ditonton orang 100.000 orang menonton. Maka yang punya drone ini juga sedang beramal nih, teknisi mikrofon ini amal soleh. Bisa saya ceramah kalau tak ada mikrofon? Teknisi mikrofon beramal soleh, pegawai Bank Mandiri Syariah beramal soleh, teknisi drone mana pula hilang tadi? Saya takut juga kalau hilang saya suruh ganti. Teknisi drone beramal soleh. Bapak-bapak kepolisian yang menjaga lalu lintas jalan, apakah mereka tak beramal soleh? Amal soleh. Maka niatkan berangkat dari rumah kerja menjadi amal soleh. Langkahkan kaki, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tapi yang pula besok mau pagi mau berangkat dinyanyikan itu Bismillahirrahmanirrahim. Dek, abang pergi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabu pagi biasa ada yang mengatakan ini cuaca politik,
Sedang panas-panasnya Pak Ustaz. Kita sudah merdeka dari Belanda sejak 17 Agustus 1945. Sudah sejak 17 Agustus 1945, sekarang 2019, 74 tahun sudah lamanya. Kita sudah biasa dengan demokrasi ini. Pileg, pilpres, pilkada, pilkab, udah biasa kita semua. Maka kita sikapi ini semuanya adalah bagian dari dinamika negara demokrasi. Maka yang penting nanti jangan sampai golput, nyoblos. Saya bingung memilih yang mana Pak Ustaz. Istikharah, usolli sunnatul istikharah politik lillahi ta'ala. Dengar baik-baik tentang track record orang ini. DPR kota, DPR kabupaten, DPD, DPR RI, presiden, wakil presiden. Dengar baik-baik, tengok baik-baik, renung baik-baik, pikir baik-baik dengan pilihan. Kalau ada yang ngasih duit 17 April pagi dikasihnya duit, maka ambil saja. Setuju? Yang ada tolak bala, tolak duit ada? Tak ada. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya. Masalah nyoblos di kota itu luber, langsung umum, bebas, rahasia. Mana dia tahu? Tapi tadi kalau diajaknya sumpah Pak Ustaz, saya sumpah. Sumpah ecek aja. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, serahkan untuk beli semen 2 sak belakang. Setuju? Tak sama bunyinya macam pertama tadi. Pertama tadi, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil, belikan untuk semen belakang. Setuju? Nanti kalau ada yang bagi-bagi duit, itu pengkhianat. Karena dari awal sudah ulur sampai masanya dia akan tarik. Tahun pertama, tahun kedua menarik, tahun ketiga menggulung, tahun kelima ulur balik. Permainan, na'udzubillah. Maka ambil untuk pembangunan. Besok datang kalian ke sana, tanya kepala tukang, berapa semen lagi yang perlu, berapa batu bata, berapa lagi perlu, berapa. Kau membantu? Enggak, nanya aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu setiap kita dengan seragamnya, polisi, tentara, angkatan laut, angkatan udara, ibu-ibu, bapak-bapak, anak gadis, lawyer, pengacara, advokat, pejabat, penguasa, ASN, bank, syariah, semuanya berjalan di koridor masing-masing. Kita beramal soleh. Siapa yang paling mulia di antara kita ini? Apakah yang di atas? Apakah yang di atas? Apakah yang di bawah? Apa yang berdiri? Apakah yang duduk? Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, adalah yang paling takut kepada Allah. Mudah-mudahan dengan tausiah ini hati kita semakin takut pada Allah. Amin. Mulai jam 5, sekarang jam 6. Habis ini kita akan pulang untuk sholat maghrib. Jangan lupa mandi, karena ketiak basah, kepanasan. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan rahmat dan barakah untuk Besitang dan umumnya Indonesia pada umumnya. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah, maupun yang tidak hadir mendengarkan kami dari jauh. Tenangkan hati mereka ya Allah. Allahumma barik lana fi amwalina, berikan berkah pada harta yang kau titipkan pada kami ya Allah. Mubarik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki kami ya Allah. Mubarik lana fi auladina, berikan berkah pada anak-anak, cucu cicit keturunan kami ya Allah. Mubarik lana fi autanina wa biladina, berikan berkah pada negeri tempat tinggal kami ya Allah.
Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fasa wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Besitang, selamatkan Langkat, selamatkan Sumatera Utara, selamatkan Indonesia, selamatkan negeri Islam dari segala malapetaka, penjuru, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma rzuqna imaman adilah. Berikan kepada kami wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. La tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami pengkhianat, penjahat, orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan akidah anak-anak kami dalam lingkaran ahlus sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami jangan sampai kena penyakit sehingga kami tak bisa beribadah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami menurut tuntunan Quran dan sunnah. Wa barakatan fil rizqi. Berikan berkah pada rezeki kami supaya kami bisa berinfak, berwakaf, bersedekah. Wa taubatan qablal maut. Beri kami taubat sebelum mati karena kami silap salah banyak dosa ya Allah. Wa rahmatan indal maut. Berikan kami rahmat ketika melewati kematian ya Allah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Saat malaikat maut datang mencabut nyawa kami, kematian itu seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Kematian itu seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Kematian itu seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Ringankan kami waktu melewati sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan segala amal kami nanti ketika dihisab ya Allah. Allahumma ja'alna min muqimis shalah. Jadikan kami orang-orang yang menegakkan salat berjamaah khususnya di Masjid Raya Besitang ini ya Allah. Allah arzuqna istiqamah ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah dalam jalan yang lurus, dalam jalan yang kau ridai ya Allah. La tada'lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Pulang kami dari majlis ini tolong kami lepaskan dari riba dan hutang piutang ya Allah. Wala maridun illa syafaita. Ada di antara kami yang sakit, sehatkan, angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang meninggal dunia lapangkan kuburnya ya Allah. Wala aziban illa zawajta. Yang lajang yang gadis belum menikah temukan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabta. Yang ingin punya anak berikan anak-anak para penghafal Al-Qur'an ya Allah. Wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat, maka tunaikanlah hajat itu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ulang dengan tenang, jangan berdesak-desakan, jangan berimpit-impitan. Ambil sampah-sampah, botol-botol, kertas-kertas, kresek-kresek. Tunjukkan Islam agama yang bersih, yang damai. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kami Ustadz Haji Abdul Somad Irsi'ilam yang telah menyampaikan tausiah di hadapan kami semua. Semoga apa-apa yang disampaikan dapatlah menjadi amalan kami di kehidupan sehari-hari. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula lah acara tabligh akbar kita pada sore hari yang berbahagia.